Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidatul Hasanah dari kelas PBA 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Agrodul Kalam Al-Khobar. Tujuan asal dari kalam khobari ada dua, yaitu yang pertama faidatul khobar dan yang kedua lazimul faidah. Faidatul khobar yaitu ifadatul mukhatab al-hukmi alladhi tadammanathu al-jumlah idza kana jahilan lahu, yang artinya kalam khobari yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Jadi, apa yang kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara itu, ia belum mengetahui apa yang kita katakan. Contohnya misalkan ya Ahmad ja'al ustad, memberitahu kepada Ahmad bahwa guru itu telah datang. Nah, kan posisi di sana Ahmad belum tahu bahwa guru itu telah datang. Dan yang kedua yaitu lazimul faidah. Pengertiannya, ifadatul mukhatab annal mutakallim aliman bil hukmil ladhi tadammanathu al jumlah. Kalam khobari yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu. Contohnya misalkan anta safarta amsi, kamu kemarin sudah jalan-jalan ya. Ini merupakan sebuah pernyataan dari pembicara kepada orang yang diajak bicara, bahwa kamu kemarin sudah jalan-jalan ya. Nah, tentu dia sudah mengetahui bahwa memang benar dia itu kemarin sudah jalan-jalan, dan tujuan dari percakapan ini agar orang yang diajak bicara itu mengira juga bahwa si pembicara itu mengetahui kejadian tersebut tanpa orang itu memberitahunya. Tujuan kalam khobari sesuai dengan subjek mutakalim dalam menyampaikan suatu pernyataan, diantaranya yang pertama al-fakhru, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan kebanggaan. Contohnya ana absahul arabi baida anni min Quraisy, yang artinya saya orang yang paling fasih berbahasa Arab, selain itu saya berasal dari keturunan Quraisy. Mutakalim di sini memberitakan kepada semua orang dengan menunjukkan kebanggaan, yaitu saya orang yang paling fasih berbahasa Arab, selain itu saya berasal dari keturunan Quraisy. Nah, di situ terdapat suatu berita yang disampaikan mutakalim kepada mukhatab dengan menunjukkan kebanggaannya. Dan yang kedua yaitu idharud du'fi, yaitu menyampaikan berita untuk menampakkan kelemahan. Contohnya qala rabbi inni wahanal 'azim minni wasta'ala ra'su say'an, yang artinya ya Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Tujuan kalam khobari di sini yaitu untuk menampakkan kelemahan Nabi Zakaria atau seorang mutakalim yang memberitakan kepada mukhatab, yaitu Tuhannya, yaitu Allah, berita yang bertujuan untuk menampakkan kelemahannya dalam kalimat ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Tujuan kalam khobar yang ketiga at-tahastur, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan penyesalan. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang istri Imran yang melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Contohnya falamma wada'tuha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Seorang perempuan di sana sebagai mutakalim yang mengungkapkan penyesalannya setelah ia melahirkan seorang anak perempuan kepada Mukhatab, yaitu Tuhannya. Sedangkan Tuhannya itu telah mengetahui sebelumnya telah mengetahui bahwa yang dilahirkannya itu adalah seorang anak perempuan. Tujuan kalam khobar yang keempat, istirham, yaitu menyampaikan berita untuk memohon kasih sayang dan belas kasihan. Contohnya, ilayya fakir ila afwallah waghfiranahu. Artinya, saya sangat mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah. Mutakalim di sini seorang hamba yang mengungkapkan tujuannya untuk meminta belas kasihan kepada mukhatab, yaitu Allah. Tujuan kalam khobar yang kelima, at-tahdir, yaitu menyampaikan berita untuk memberi peringatan. Contohnya, ab'adul halal ilallahi tolak, artinya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Mutakalim di sini memberitahu tentang ungkapan yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada mukhatab bahwa hal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Tujuan kalam khobar yang keenam, at-taubih, yaitu menyampaikan berita untuk memberikan teguran atau cemoohan. Contohnya, fi qaulika lil azar as-samsu tali'ah, artinya perkataanmu pada orang yang tergelincir, matahari telah terbit. Seorang mutakalim yang mengungkapkan perkataannya kepada orang yang tergelincir itu bahwa matahari telah terbit, itu merupakan sebuah cemoohan atau teguran kepada orang yang tergelincir. Masa kondisi seterang ini kamu masih tergelincir? Nah, itu merupakan sebuah teguran dari mutakalim atau pembicara kepada mukhatab yang diajak berbicara. Rubbama naktafi lihada minni wa naltaqi fil usbu'il ata insyaallah. Syukran wa afwan likullil khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.